Halo teman-teman, akhirnya di video kali ini aku kembali memakai suara asli, tidak memakai suara AI lagi seperti di video-video sebelumnya. Kenapa? Karena ternyata merekam langsung itu lebih enak, lebih simple. Kalau pakai suara AI, waktu pengeditannya lebih panjang. Harus tulis teksnya dulu, harus periksa teksnya, dan harus pindahkan dulu ke platform-platform lain. Jadi memakan waktu yang lebih panjang. Jadi aku putuskan untuk mempersingkat waktu pengeditan, aku menggunakan suara asli. Mungkin ada plus minus kalau misalnya pakai suara AI, kata-katanya itu lebih rapi dan artikulasinya lebih jelas. Tapi kalau pakai suara asli, mungkin aku bisa salah kata atau kata-katanya terbalik dan segala macam lah ya, karena direkam secara langsung. Oke, kita langsung aja ke pembahasan utamanya, yaitu analisa saham BRMS di tanggal 27 Juni 2025. Jadi kita akan bahas profil bisnisnya, kinerja tahunannya, keuangannya, valuasi, prospek ke depan, dan kesimpulan. Sebelum masuk ke pembahasan utamanya yaitu analisa saham BRMS, jadi aku membuka kesempatan bagi teman-teman yang mau request saham yang sedang kalian incar ya. Jadi kalian ketik aja saham, misalnya saham BCA, kalian ketik, tapi dengan cara kalian donasi lewat Saweria. Dengan cara donasinya bagaimana? Cara donasinya kalian bisa scan QR code yang di layar ya, kanan bawah ada QR code yang warna biru itu, atau klik link di kolom deskripsi. Kenapa harus pakai donasi Saweria? Jadi ini memberikan efek psikologi kepada aku ya. Jadi seperti kalian memperkerjakan saya untuk menganalisa sebuah saham atau memberikan tanggung jawab yang aku harus selesaikan saat itu juga. Jadi aku bikin videonya jadi ada rasa tanggung jawab gitu. Tapi kalau misalnya cuman komen di kolom komentar, kadang-kadang aku nggak bales gitu. Kadang cuman kasih like doang, tapi nggak aku kerjakan. Jadi ini semacam pemicu biar aku bisa membantu kalian juga untuk belajar atau memutuskan eh, saham ini bagus atau enggak ya, apakah layak diinvestasikan atau tidak. Itu alasan kenapa dibuatnya donasi Saweria. Bebas ya nominalnya berapapun, tapi minimal 25.000 ya. Itu batas yang minimal yang aku pikir lumayan bikin semangat untuk bikin satu video itu. Nanti tulis nama sahamnya kalian setelah masuk ke halaman Saweria ya. Jadi di halaman Saweria ada kolom pesan. Nah, di situ kalian boleh tulis tolong analisa saham BCA gitu ya. Jadi langsung aja kita ke pembahasan utamanya. Ini profil dari saham BRMS, punya nama perusahaan yaitu PT Bumi Resource Mineral. Bisnisnya tambang ya, bisnis tambang emas dan perak, namun pendapatan terbesarnya itu di tambang emas. Perak hanya menyumbang sekitar 3%. Nah, kita lihat bagian pemegang saham, 33% masyarakat, 25% Emirates Tarian Global Venture itu milik dari grup Salim, 8,2% Maybank Sekuritas, 7,6% Wagita Trust, 7,3% Sugiman Halim, 5,5% PT CGS International Securities Singapura, 4,9% PT Trimega Sekuritas Indonesia, 2,6% PT Bumi Resorts itu milik dari grup Bakri. Jadi PT Bumi Resorts ini punya kode saham Bumi ya, itu juga dimiliki oleh grup Salim. Maka kesimpulannya perusahaan ini dikendalikan oleh grup Salim dan grup Bakri. Sekarang kita masuk ke bagian kinerja tahunannya mereka ya. Jadi aku ambil data mereka dari tahun 2011 sampai tahun 2024. Aku ambil yang penting-penting aja di bagian ekuitas, omset, laba, dan arus kas. Kalau kita lihat sekilas, mereka memiliki sejarah yang cukup kelam ya. Di tahun 2012 sampai tahun 2018 mereka mengalami kerugian yang cukup besar dan mereka punya utang yang cukup besar juga. Jadi untuk mempertahankan perusahaan yang mengalami kerugian, mereka harus meminjam utang yang cukup besar. Itu dikarenakan kinerja harga emasnya sedang turun ya. Jadi kena dampak ke kinerja perusahaan. Namun mulai tahun 2019 kinerja mereka mulai membaik ya. Jadi ada perbaikan kinerja dan itu dikarenakan harga emas mulai naik di tahun 2019. Tahun 2021 kita lihat ada laba yang melonjak drastis itu karena ada penghapusan utang. Jadi penghapusan utang itu dimasukkan mereka sebagai pertambahan laba. Kita langsung lihat di bagian 2003-2024 itu ada peningkatan kinerja yang lebih baik lagi karena
harga emas naik lebih tinggi lagi ya, terutama di tahun 2024. Akhirnya kinerja mereka membaik. Secara keseluruhan, kinerja mereka itu ditentukan oleh harga emas. Kalau misalnya harga emas turun, kinerja mereka memburuk. Harga emas naik, kinerja mereka membaik. Jadi ini termasuk perusahaan yang naik turun, kurang cocok untuk investasi jangka panjang. Berikutnya kita masuk ke bagian aset lancar untuk membandingkan dengan total liabilitas jangka pendek. Sebelum itu kita akan cek detail dari aset lancar ini ya, karena di bagian aset lancar ini ternyata ada bukan murni aset lancar, tapi itu merupakan biaya. Contohnya pajak dibayar di muka, itu biaya. Uang muka pun itu juga biaya. Detailnya di bagian bawah ya, uang muka untuk pabrik, uang muka untuk kepada pemasok, uang muka kepada kontraktor, dan lain-lain. Jadi cukup dikurangin aja ya, total aset lancar dikurangin pajak dibayar di muka dan uang muka. Jadi sebenarnya aset lancar mereka itu adalah 47 juta dolar Amerika. Nah, sekarang kita coba bandingkan aset lancar yang sebenarnya yang sebesar 47 juta dolar itu dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek yang sebesar 143 juta dolar Amerika ya. Total liabilitas jangka pendek itu adalah total utang jangka pendek yang harus dilunasi sebelum 1 tahun. Jadi itu mendesak banget. Untuk membayar 143 juta dolar itu nggak cukup pakai total aset lancar yang dan jika tidak dikelola dengan baik bisa memunculkan resiko gagal bayar. Solusinya mereka harus minjam utang yang lebih besar lagi untuk menutupi utang jangka pendek mereka. Sekarang kita masuk ke bagian perbandingan modal. Jadi ada perbandingan modal utang dengan perbandingan modal investor plus laba bersih. Modal utang itu adalah total liabilitas, sedangkan modal dari investor plus laba bersih itu adalah ekuitas. Dari data ini kita bisa lihat total liabilitas mereka 150 juta dolar Amerika, sementara itu ekuitas mereka ada 1,2 miliar dolar Amerika. Lebih besar ekuitas daripada liabilitas, artinya ini bagus ya. Jadi setiap keuntungan yang mereka buat, nanti uangnya akan lari ke ekuitas atau ke investor. Jadi investornya itu ada di bagian ekuitas. Tapi kalau misalnya liabilitas mereka lebih besar, nanti keuntungan yang dihasilkan malah lari untuk membayar utang. Jadi ekuitas yang lebih besar itu adalah hal yang baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian penjualan. Di sini kita bisa lihat bahwa penjualan kuartal 1 tahun 2025 mereka ini naiknya banyak banget, sekitar 200% ya. Dibanding dengan periode tahun lalu kuartal 1 2024 itu diakibatkan dari kenaikan harga emas dan permintaan global ya terhadap emas itu cukup tinggi. Dan akhirnya saham BRMS ini mendapatkan keuntungan dari permintaan global tersebut. Kita lihat detail di bagian bawah, jadi saham BRMS ini tidak hanya jual emas tapi jualan perak juga. Tapi nilainya masih kecil ya. Penjualan emas mereka itu kontribusinya 97%, sementara penjualan perak mereka itu kontribusinya hanya 3%. Kemudian laba kuartal 1 tahun 2025 mereka itu naik 295% dari periode kuartal 1 tahun 2024. Dan arus kasnya pun positif 20 juta dolar Amerika. Secara keseluruhan kinerja kuartal 1 mereka ini sangat baik ya dari sisi omset dan dari sisi laba. Oke, sekarang bagian valuasi saham BRMS di tanggal 27 Juni tahun 2025. Sekarang di harga 398 mendapatkan price book value ratio 2,8 kali, price earning ratio 59 kali, dan tidak pernah bagi dividen. Kalau menurutku ini harga saham BRMS yang 398 ini udah cukup ketinggian ya, atau bisa kita bilang mahal. Price earning ratio yang 59 kali itu artinya investor akan balik modal selama 59 tahun. Itu sangat tinggi. Sementara itu normalnya atau idealnya 10-20 kali. Lalu kita cek di bagian return on equity atau kemampuan mencetak keuntungan. Itu hanya sebesar 2,81%. Itu sangat kecil. Idealnya itu harus di atas 12%. Sekarang kita masuk ke bagian prospek ke depannya. Kalau bahas prospek berarti kita bahas harga emas ke depannya bagaimana ya. Kalau kita lihat chart harian harga emas di gambar ini ya, ini strukturnya masih bullish, masih kuat banget di harga atas. Garis merah yang bagian bawahnya belum ditembus sama sekali. Selama harga emas masih di atas garis trendline yang bawah itu masih aman.
Tapi kalau misalnya udah tembus ke bawah yang seperti garis biru yang saya gambar, itu artinya sudah mulai bahaya. Nah, kalau misalnya harga emasnya tembus yang garis atas itu, yang garis merah atas itu, yang kita lihat ilustrasinya gambar garis hijau, nah itu artinya harga emas akan terbang lagi kalau berhasil ditembus. Jadi, kita lihat, tunggu ya, tunggu kabar harga emas ini antara tembus garis atas apa tembus garis bawah. Kalau tembus garis bawah, udah kita menghindari saham-saham emas seperti saham BRMS ini. Tapi kalau misalnya dia tembus garis yang atas, berarti ini kalian wajib hold BRMS kalau kalian punya ya. Nah, untuk sekedar mengingatkan, harga emas juga pernah turun loh, dari tahun 2012 sampai tahun 2018 seperti tadi yang kinerja tahunan yang kita bahas di awal-awal tadi. Kinerja BRMS itu kenapa rugi dan babak belur itu karena harga emasnya pernah turun. Turunnya sebesar 44% ya. Itu dalam banget loh. Itu terjadi 6 tahun lebih, jadi kalian harus hati-hati. Lalu prospek berikutnya kita lihat dari berita ya. Ini ada dua berita penting. Yang satu, BRMS punya pabrik baru ya. Sedang ada judulnya menanti pabrik baru. Dan berikutnya BRMS mentargetkan produksi emas naik ya sampai ke 75.000 ons. Tahun lalu itu produksinya 64.900 ons. Dua berita ini belum pasti terrealisasi karena ini sifatnya masih belum pasti. Jadi, kalau misal pun ini pasti, teman-teman juga harus memperhatikan harga emas. Meskipun produksinya naik, tapi kalau harga emasnya turun, ini juga bahaya ke BRMS. So, hati-hati. Sekarang kita lihat harga saham BRMS. Kalau kita lihat udah naik 100% dari tahun lalu, tepatnya dari bulan September di harga 160. Sekarang udah 398, jadi hati-hati, bisa saja beli di 160 itu jualan ya. Jadi kalian kebagian cuci piringnya kalau kata orang-orang. Jadi so hati-hati, ada baiknya mungkin cari saham lain yang belum naik 100%. Oke, akhirnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Untuk investasi jangka panjang ini tidak cocok, karena ada risiko di bagian utang jangka pendeknya mereka. Itu utang jangka pendeknya mereka itu lebih besar daripada aset lancar. Kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, itu beresiko gagal bayar. Selanjutnya harga emas naik turun ya. Kalau misalnya harga emas turun, itu akan berdampak negatif ke saham BRMS. Itu kinerja keuangannya pasti rontok. Seperti kinerja tahunan yang awal-awal kita lihat ya, awal video ya. Itu babak belur mereka ketika harga emas turun di tahun 2012 ya, sampai 2016 atau 18 aku lupa. Jadi kalian harus hati-hati pada saat harga emasnya turun. Dan resiko selanjutnya tidak ada dividen ya. Jadi investor jangka panjang itu lebih senang mendapatkan dua keuntungan. Pada saat harga saham geraknya stagnan atau turun, investor jangka panjang akan mendapatkan keuntungan dari dividen. Karena absennya karena tidak adanya dividen, investor jangka panjang tidak akan mendapatkan keuntungan pada saat harga sahamnya tidak bergerak kemana-mana atau turun. Jadi ini tidak cocok untuk investasi jangka panjang. Kemudian kalau misalnya mau trading jangka pendek, ini pun juga nggak cocok. Kenapa? Karena harga saham BRMS ini udah terlalu tinggi, udah naik 100% lebih. Kalau yang beli di harga bawah 160 masih hold sampai sekarang dan tiba-tiba seminggu kemudian mereka jualan dalam jumlah besar, kalian yang beli di harga sekarang itu akan mengalami kerugian yang sangat besar. Apalagi kalau misalnya ada berita harga emas turun, oh udah pasti yang beli di harga 160 pada jualan dan kalian yang beli di harga sekarang itu akan menderita kerugian yang cukup besar. Jadi secara keseluruhan saham BRMS ini resikonya sangat tinggi. Lebih baik kalian cari saham lain yang belum naik banyak ya. Itu aja. Sekian mengenai analisa saham BRMS. Kalau misalnya ada informasi yang salah, kalian boleh koreksi atau kalian tambahkan informasi yang kurang di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya kalau kalian mau request saham, kalian boleh tulis di kolom pesan di halaman Saweria. Kalian bisa scan QR code di layar yang warna biru itu atau kalian klik link di kolom deskripsi. Oke, sampai jumpa di video analisa saham lainnya. Bye bye.